Menyaksikan breaking news, saya Anggi Asibuan. Pemirsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan bahwa Iran dan Israel telah sepakat untuk melakukan gencatan senjata. Kesepakatan yang dimulai pada Selasa waktu setempat akan mengakhiri konflik secara resmi. Meskipun Presiden Trump mengumumkan gencatan senjata, warga di Teheran, Iran masih mendengar suara ledakan dan menyaksikan aktivitas pertahanan udara di seluruh Teheran. We are hearing and witnessing severe activity of air defense, and we are hearing a lot of explosions across Tehran. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengatakan Iran akan menghentikan serangannya jika Israel menghentikan serangan udaranya paling lambat pukul 4 pagi waktu setempat. Pernyataan ini menandai pernyataan resmi pertama Iran terhadap gencatan senjata yang diklaim Donald Trump antara Iran dan juga Israel. Araghchi menyampaikan pesannya di platform sosial X pada pukul 4.16 pagi waktu Teheran. Serangan udara Israel yang intens menargetkan Teheran dan wilayah lain hingga pukul 4 pagi waktu setempat. Israel dalam konflik lain biasanya meningkatkan serangannya tepat sebelum gencatan senjata berlaku. Pemirsa, Qatar mengecam Iran setelah rudal diluncurkan ke pangkalan militer Amerika Serikat di Qatar. Menurut Qatar, ini adalah pelanggaran terang-terangan atas kedaulatan Qatar. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar, Mayed bin Mohammed Al-Ansari, mendesak semua pihak untuk kembali ke jalur damai, ke meja perundingan dan mencari opsi perdamaian untuk kebaikan bagi umat manusia. Iran meluncurkan serangan rudal terbatas pada hari Senin ke pangkalan udara Al-Udeid di Qatar. Serangan ini sebagai balasan atas pemboman Amerika terhadap lokasi nuklir Iran. Qatar mengatakan telah mencegat semua rudal kecuali satu rudal, meskipun tidak jelas apakah rudal ini menyebabkan kerusakan atau tidak. تدين دولة قطر بأشد العبارات الهجوم الإيراني الصاروخي على قاعدة العديد الجوية القطرية. هذا الهجوم يمثل انتهاكا صارخا لسيادة دولة قطر ومخالفة لمبادئ حسن الجوار، ويمثل اعتداء على الشرعة الدولية والقانون الدولي. وتؤكد دولة قطر أنها تحتفظ بحق الرد بما يتوافق والقوانين الدولية وبما يتناسب وشكل وحجم هذا. Sudah bergabung bersama kami peneliti hubungan internasional CSIS Indonesia, Peter Pandi. Selamat siang, Mas Peter. Selamat siang. Ya, Mas Peter, dalam kasus gencatan senjata konflik Iran-Israel ini yang mengumumkan kan adalah Trump ya. Pihak Iran bilang belum ada kesepakatan resmi, mereka akan berhenti kalau Israel berhenti menyerang. Sejauh apa kita bisa menilai bahwa klaim Trump ini benar-benar berlaku, Mas? Itu sulit untuk diukur ya, apakah klaim Trump ini benar-benar berlaku atau tidak, karena dari pihak Israel dan Iran sendiri belum ada konfirmasi bahwa gencatan senjata ini akan terjadi. Bahkan setelah Trump mengumumkan gencatan senjata tersebut, masih ada banyak rudal yang berterbangan antara Iran dan Israel. Jadi perlu dipantau situasinya untuk beberapa jam ke depan,
apakah akan ada negosiasi under the table atau seperti apa, ini akan menjadi sangat-sangat krusial beberapa jam ke depan ini, apakah gencatan senjata ini akan terjadi. Tapi untuk sekarang, seperti yang sudah dibahas juga, ini memang belum ada konfirmasi dari kedua belah pihak ini. Oke, Mas Peter, melihat rekam jejak Israel sendiri yang berulang kali ini melanggar gencatan senjata, seberapa realistis kita bisa percaya bahwa komitmen Israel dalam perjanjian damai? Nah, ini akan tergantung pada relasi Benjamin Netanyahu dan juga Donald Trump. Sejauh ini Donald Trump sudah menyorongkan bahwa gencatan senjata akan terjadi. Jadi sekarang bebannya adalah ada di Benjamin Netanyahu untuk akan mengikuti jejak dari yang sudah ditempatkan oleh Donald Trump atau akan melakukan serangan-serangan lagi, tapi akan berseberangan dengan apa yang sudah ditetapkan oleh Donald Trump. Jadi ini akan sangat bergantung pada relasi Amerika Serikat dengan Israel sendiri, apakah gencatan senjata ini akan terjadi atau tidak. Oke, Mas Peter, kita runut kembali ya, lini masa dalam beberapa hari ini, bahwa Amerika kemarin menyerang 3 lokasi nuklirnya Iran, kemudian juga ini ada yang perspektifnya adalah bahwa ini cara Amerika untuk mendesak Iran untuk duduk bersama atau menghentikan perang terhadap Israel. Menurut Anda, dari beberapa kejadian ini, sehingga akhirnya hari ini ada klaim dari Trump bahwa sudah ada ceasefire, apakah ini memang satu kesatuan, Mas, menurut Anda lini masanya? Bisa jadi, kalau kita melihat dari alasan-alasan kenapa Trump menyerang Iran, itu kan satu, yang pertama adalah karena ada kepercayaan di Trump sendiri dan pemerintahan Trump bahwa Iran sedang mengembangkan senjata nuklir. Walaupun di bulan Maret ada testimoni dari Tulsi Gabbard bahwa pada saat itu dipercaya dari intelligence community Amerika Serikat bahwa Amerika Serikat, Iran walaupun memiliki high levels of nuclear activity itu belum ada keinginan atau indikasi akan mengembangkan tenaga nuklir, senjata nuklir. Jadi yang menjadi faktor terbesar dalam keterlibatan Amerika Serikat dalam konflik kali ini sepertinya itu adalah kapabilitas nuklir dari Iran sendiri. Kalau itu sama dengan Israel juga, mereka salah satu objektif untuk menyerang Iran langsung adalah untuk eliminate the nuclear threat dari Iran sendiri, untuk menjaga security dari State of Israel itu sendiri. Oke, Mas, ini diluruskan ya kalau salah ya, Mas Peter. Biasanya kalau gencatan senjata itu ada jalur atau hotline resmi, hotline darurat antara pihak-pihak yang berseteru dan juga negosiator di sini. Menurut Anda, ketika sekarang kita masih melihat ada serangan antara Iran dan juga Israel, apakah ini benar-benar proses ceasefire atau proses dari gencatan senjata ini sudah berjalan, Mas? Itu yang masih sulit untuk diukur dan justru masih sangat membingungkan ya, karena Trump sudah mengumumkan bahwa gencatan senjatanya akan terjadi, tapi dari pihak Iran dan Israel sendiri belum ada indikasi atau belum ada statement yang bilang bahwa senjata-senjatanya akan terjadi atau mereka sudah setuju atau sudah melakukan negosiasi. Jadi kemungkinan ada negosiasi-negosiasi yang terjadi under the table dan belum ada report-report khusus yang keluar dari situ, atau ini cara dari Trump untuk melakukan cara diplomasi untuk menekan kedua belah pihak untuk setuju untuk mulai negosiasi untuk gencatan senjata. Jadi pada saat ini tuh masih banyak dinamika yang belum diketahui dari apa yang terjadi. Oke, kalau dari pernyataan Mas tadi, Trump ini mencoba untuk menekan keduanya, berhasil tidak, Mas Peter? Sejauh ini kalau bisa dilihat sih belum ya, karena serangan-serangan masih terjadi antara kedua belah pihak. Bahkan kalau tidak salah, at this point Israel belum mengeluarkan statement apapun terkait gencatan senjata ini. Kalau dari Iran, mereka sudah bilang mereka akan willing untuk negotiate, untuk melakukan gencatan senjata jika Israel berhenti. Tapi ya, kalau dilihat dari apa yang terjadi sekarang, kedua belah pihak masih menyerang gitu ya. Sulit sih untuk melihat bahwa gencatan senjata akan terjadi dalam beberapa jam ke depan. Oke, Mas Peter, dalam HI kan kita mengenal ada behavioralism ya. Untuk pemirsa, ini adalah pendekatan yang menekankan pentingnya mengamati perilaku nyata aktor internasional. Dalam hal ini kita akan berbicara soal Trump. Mas Peter, bisakah kita memakai perspektif ini untuk melihat bagaimana pola perilaku Trump dalam konflik Timur Tengah dan juga kemudian akhirnya dia mengumumkan hari ini, mengklaim bahwa sudah ada ceasefire, Mas? Trump itu sulit ya orangnya, sulit untuk diprediksi. Banyak perilaku atau decision yang beliau buat itu cukup out of the box dan sulit untuk diprediksi. Paling benar itu adalah untuk menanya kepada peneliti-peneliti atau diplomat-diplomat yang sedang bertempat di Washington DC, karena mereka itu yang justru lebih tahu dinamika politik di Washington DC dan di pemerintahan Trump itu seperti apa. Tapi bahkan mereka pun yang sedang di Washington DC, bahkan orang-orang di lingkaran Trump sendiri itu seringkali sulit untuk memprediksi beliau ini akan bergerak ke kiri, ke kanan, atau tidak bergerak sama sekali. Jadi
sulit emang Presiden Trump ini untuk di studi apa yang beliau akan lakukan. Oke, jadi perilaku dia ini kemudian nanti juga bisa berdampak dengan kebijakan politik di suatu wilayah begitu ya. Mas Peter, apakah dengan pengumuman Trump soal gencatan senjata ini mencerminkan perilaku ya individu yang konsisten dengan gaya personalnya ini, dan kemudian juga apakah ada perubahan pola perilaku politik yang terjadi, Mas, gara-gara sikapnya Trump ini? Lagi-lagi agak sulit ya, karena kalau kita melihat pada kampanye Donald Trump saat sebelum beliau menjadi presiden kedua kalinya ini, beliau itu mengirim message bahwa dia adalah peacemaker, bahwa beliau akan mengakhiri perang Rusia Ukraina dalam 24 jam. Tapi nyatanya adalah sekarang Amerika Serikat dan ally-allynya terlibat dalam berbagai perang yang lebih banyak justru sebelum Trump memulai perang. Justru pada kali ini juga Trump menyerang duluan ke Iran, dan report-report yang ditujukan itu bahkan tanpa congressional approval, tanpa approval dari US Congress itu sendiri. Jadi banyak message yang bertolak belakang ya dari Trump. Di satu sisi beliau mengatakan bahwa beliau adalah peacemaker, akan mengakhiri berbagai perang dan tidak ingin menerlibatkan Amerika Serikat pada perang-perang baru. Tapi di sisi lain beliau juga cukup nyaman untuk menggunakan use of force dalam international affairs dibandingkan dengan diplomasi. Jadi banyak message yang justru bertolak belakang ini yang keluar dari pemerintahan Trump. Oke, Mas Peter, dengan kondisi saat ini ya, kita melihat ada perubahan sikap dari Trump yang kemudian mempengaruhi beberapa keputusan dan kejadian yang terjadi di Timur Tengah. Menurut Anda, ketika Trump ini kemudian awalnya agak sedikit menarik diri dari konflik Iran-Israel, kemudian langsung menyerang Iran begitu, apakah Anda melihat Trump ini didasari memang oleh kalkulasi rasional, oleh intuisi pribadi, atau dorongan pencitraan politik di panggung internasional, Mas Peter? Lagi-lagi itu sangat sulit ya, karena kalau kita melihat dari kalkulasi rasional atau bahkan dari kalkulasi intelijen, kita melihat bahwa Tulsi Gabbard, Director of National Intelligence di Amerika Serikat, itu menyatakan di bulan Maret bahwa belum ada indikasi bahwa Iran akan mengembangkan senjata nuklir, walaupun nuklir activity di Iran dan jumlah dari uranium yang sudah dienergi Iran itu cukup tinggi untuk negara yang tidak memiliki senjata nuklir. Dan Trump dengan belak-belakannya bilang bahwa dia tidak percaya assessment dari intelligence community Amerika Serikat dan juga Tulsi Gabbard. Jadi apakah decision-decision yang dibuat oleh Trump itu berdasarkan intuisi pribadi atau berdasarkan intelijen dari timnya sendiri, itu sulit dan belum diketahui gitu loh. Oke, baik. Dengan ciri khas pemimpin-pemimpin yang seperti ini, Mas Peter, apakah ini akan membahayakan regional justru? Betul sekali. Jadi dampak dari dan nasib dari kawasan ini sangat bergantung sekarang kepada political will dari masing-masing pemimpin yang terlibat sekarang dalam konflik ini. Kalau secara realistis seharusnya tidak ada pihak dalam konflik ini yang ingin terlibat dalam perang yang berkepanjangan atau perang yang meluas hingga melibatkan lebih banyak aktor dan negara. Karena konflik di Timur Tengah ini justru bisa sangat meluas dan berdampak secara global. Kita sudah bisa lihat dampak-dampak dari jika ada tutupnya Strait of Hormuz dan dampak itu terhadap global energy prices, global oil prices. Jadi hal ini itu stabilitas dari kawasan ini sangat bergantung pada political will dan interest dari masing-masing pemimpin yang terlibat dalam konflik ini, yaitu Trump, Khamenei, dan juga Netanyahu. Ya, yang Anda lihat sekarang political will-nya dari masing-masing pemimpin seperti apa, Mas Peter? Kalau dari Trump sepertinya ya, kalau dari on the surface beliau ingin cessation of hostilities, gencatan senjata. Kalau dari Khamenei, dari Iran sudah cukup jelas bahwa mereka tidak ingin bernegosiasi jika Israel tidak berhenti menyerang Iran. Tapi dari Israel sendiri belum diketahui apakah mereka akan ikut bernegosiasi, ikut dengan Amerika Serikat atau tidak. Kalau kita melihat dari objektif perang Israel, yaitu untuk eliminate the nuclear threat, sejauh ini juga masih sulit diukur apakah itu kan terjadi atau tidak. Karena banyak fasilitas nuklir di Iran itu underground dan mungkin ada beberapa juga yang sifatnya rahasia. Jadi akan sulit untuk diukur apakah apakah perang ini justru akan menghilangkan kapabilitas nuklir Iran atau tidak, dan apakah Israel akan terus menyerang Iran atau tidak. Baik, Mas Peter ditahan dulu karena nanti kita akan kembali berdiskusi, dan pemirsa tetaplah bersama kami dalam Breaking News.
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با رمز مقدس یا ابا عبدالله الحسین علیه السلام در عملیات بشارت فتح Pemirsa, Qatar mengecam Iran setelah rudal diluncurkan ke pangkalan militer Amerika di Qatar. Menurut Qatar, ini adalah pelanggaran terang-terangan atas kedaulatan Qatar. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar, Mayed bin Mohammed Al-Ansari, mendesak semua pihak untuk kembali ke jalur damai, ke meja perundingan dan mencari opsi perdamaian untuk kebaikan bagi umat manusia. Sebelumnya, Iran meluncurkan serangan rudal terbatas pada hari Senin ke pangkalan udara Al-Udeid di Qatar. Serangan ini sebagai balasan atas pemboman Amerika terhadap lokasi nuklir Iran. Qatar mengatakan telah mencegat semua rudal, namun ada satu rudal yang belum jelas apakah rudal ini menyebabkan kerusakan atau tidak. تدين دولة قطر بأشد العبارات الهجوم الإيراني الصاروخي على قاعدة العديد الجوية القطرية. هذا الهجوم يمثل انتهاكا صارخا لسيادة دولة قطر ومخالفة لمبادئ حسن الجوار، ويمثل اعتداء على الشرعة الدولية والقانون الدولي. وتؤكد دولة قطر أنها تحتفظ بحق الرد بما يتوافق والقوانين الدولية وبما يتناسب وشكل وحجم هذا الهجوم. Warga Doha, Qatar dikejutkan dengan peristiwa ledakan di angkasa di wilayah mereka pada Senin malam. Sejumlah ledakan terdengar saat peristiwa yang diduga pencegatan rudal terjadi di wilayah angkasa kota Doha, ibu kota Qatar. Sebelumnya pemerintah Qatar telah menutup wilayah udara mereka dari penerbangan, baik komersial maupun kenegaraan. Ini untuk mencegah jatuhnya korban akibat serangan yang dilancarkan oleh Israel ke Iran maupun sebaliknya. Serangan rudal kali ini diyakini adalah serangan Iran ke sejumlah pangkalan militer Amerika Serikat, salah satunya di wilayah Udeid yang masuk dalam wilayah Qatar. Iran sebelumnya telah mengumumkan rencana mereka untuk menyerang sejumlah fasilitas pangkalan militer Amerika yang berada di beberapa negara Timur Tengah. Serangan Amerika Serikat terhadap fasilitas nuklir Iran turut memicu kecaman pemimpin dunia. Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa memperingatkan serangan Amerika terhadap Iran merupakan eskalasi yang berbahaya yang menimbulkan ancaman serius bagi perdamaian dan keamanan global. Kecaman datang dari sejumlah negara terkait serangan ke situs nuklir Iran yang dilakukan Amerika Serikat. Serangan Amerika ke 3 lokasi yang mereka klaim sebagai fasilitas nuklir di Iran, yakni Fordow, Isfahan, dan Natanz, meningkatkan eskalasi perang antara Israel dan Iran. Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa DKPBB menggelar sidang darurat pada Minggu malam untuk membahas serangan Amerika ke Iran yang telah memicu kekhawatiran serius atas eskalasi konflik di Timur Tengah. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres memperingatkan bahwa serangan Amerika terhadap Iran merupakan eskalasi yang berbahaya yang menimbulkan ancaman serius bagi perdamaian dan keamanan global. Sementara Rusia dan China mengusulkan rancangan resolusi yang menyerukan gencatan senjata segera dan tanpa syarat. Di sisi lain, sejumlah negara memprioritaskan untuk segera meredakan konflik. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim serangan udara spektakuler telah menghancurkan fasilitas nuklir utama Iran. A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes on the 3 key nuclear facilities in the Iranian regime, Fordow, Natanz, and Esfahan. Everybody heard those names for years as they built this horribly destructive enterprise. Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat
posed by the world's #1 state sponsor of terror. Tonight, I can report to the world that the strikes were a spectacular military success. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. Serangan Amerika terhadap fasilitas nuklir Iran turut memicu reaksi masyarakat dunia. Di Manila, Filipina, ratusan orang menggelar demonstrasi mengutuk aksi Amerika karena menggunakan cara ilegal yang berpotensi menimbulkan kekacauan yang tidak terkendali baik di kawasan maupun dunia. Di Karachi, Pakistan, ribuan orang memprotes serangan Amerika ke Iran. Mereka mengecam Donald Trump yang membantu Israel dengan mengebom fasilitas nuklir Iran yang melanggar hukum internasional. Kekhawatiran Perang Dunia Ketiga juga harus mengemuka karena campur tangan Amerika. Kita lanjutkan diskusi di siang hari ini bersama dengan Peter Pandi. Mas Peter, selamat siang, masih bersama kami ya Mas? Selamat siang, masih. Ya, Mas, jadi sekarang kita tahu bahwa sebelum ceasefire ini Iran juga sudah menyerang pangkalan Amerika di Qatar. Ini seperti yang sudah kita duga bahwa Iran akan membalas gitu ya serangan Amerika kemarin ke 3 lokasi. Sekarang begini Mas, ini agak membingungkan ya. Karena masing-masing pihak sekarang berposisi bahwa mereka melindungi diri sendiri. Bahwa mereka punya kedaulatan yang kemudian direnggut oleh negara lain. Iran menyatakan bahwa mereka yang diserang oleh Amerika. Sekarang Qatar juga begitu. Ini adalah wilayah kedaulatan Qatar. Kenapa Iran menyerang mereka? Ini kita memahami seperti apa Mas jadinya Mas? Karena semua pihak ini merasa bahwa mereka menjadi target. Betul, kalau kita bisa melihat sebenarnya akar masalahnya sendiri adalah Amerika Serikat yang melakukan preventive atau preemptive strike kepada Iran sendiri yang memicu berbagai instabilitas yang kita melihat dari beberapa hari yang lalu ini. Sebenarnya salah satu korban terbesar dari serangan-serangan Amerika Serikat ini adalah seperti apa sih masa depan rules-based international order, seperti apa masa depan international law, multilateral diplomacy, apakah itu akan terus menjadi acuan untuk negara-negara dalam resolusi konflik atau dalam bernegosiasi dalam hubungan internasional. Seperti yang kami sudah ketahui, Amerika Serikat itu melakukan serangan yang pertama tanpa congressional approval di Amerika Serikat sendiri dan juga tanpa approval dari Dewan Keamanan PBB atau bahkan badan internasional lainnya. Jadi ini sebuah serangan yang dilakukan tanpa authorization atau jalur-jalur yang sudah dibuat melalui institusi internasional. Jadi itu yang membuat serangan ini justru membingungkan dan juga eroding international principles dan norms yang kita sudah lihat. Oke, Mas Peter, bagaimana kita bisa mempercayai hukum internasional ketika kita semua dipertontonkan dengan negara-negara ini yang kemudian saling melanggar hukum internasional, Mas Peter? Memang sulit. Hukum internasional itu membutuhkan negara-negara untuk komit sama halnya dengan diplomasi. Kita sudah bisa melihat misalnya di 2015 saat Joint Comprehensive Plan of Action atau Iran Nuclear Deal itu disetujui, kegiatan nuklir baik itu untuk energi dan lainnya di Iran itu justru menurun. Jadi kita melihat contoh bahwa diplomasi itu it works saat negara-negara dan berbagai aktor itu komit untuk melakukan hal tersebut. Saat Amerika Serikat withdraw dari JCPOA, Iran Nuclear Deal, justru itu meningkat aktivitas kegiatan nuklir di Iran. Jadi kita bisa melihat banyak sebenarnya contoh-contoh di masa lalu di mana saat negara-negara komit dan ingin melakukan negosiasi in good faith, komit kepada international law dan berbagai prinsip-prinsip perdamaian lainnya, itu bisa terjadi. Tapi yang kita lihat sekarang, banyak negara-negara aktor-aktor yang terlibat dalam konflik ini tidak melakukan negosiasi atau tidak komit in good faith terhadap prinsip-prinsip internasional dan hukum internasional. Oke, pertanyaan berikutnya Mas Peter, apakah PBB masih efektif Mas? Nah, sulit sekali dijawabin Mas. Saya masih memiliki harapan, ini sulit untuk jawab, tapi saya masih memiliki harapan bahwa institusi internasional, international law, dan seperti PBB dan lainnya masih memiliki efektivitas dan justru harus dipertahankan dan harus dibangun oleh negara-negara seperti Indonesia. Kita harus kembali memanggil negara-negara yang terlibat dalam konflik ini dan juga konflik lainnya di dunia, misalnya di Eropa dan lainnya, itu untuk komit kembali kepada hukum-hukum internasional karena itu yang justru itu yang akan menjaga stabilitas internasional. Seperti yang saya bilang sebelumnya, jika negara-negara di dunia ini bisa komit dan bernegosiasi in good faith dan melakukan diplomasi melalui channel-channel internasional yang sudah dibuat oleh berbagai negara puluhan tahun yang lalu, perdamaian dan diplomasi itu bisa terjadi.
Oke, tapi Mas Peter masih yakin begitu ya, masih efektif begitu. Mas Peter, jadi apakah komunitas internasional ini sebenarnya hanya memainkan peran simbolik dalam konflik ini tanpa upaya serius untuk menekan semua pihak termasuk Israel untuk memenuhi atau juga mematuhi gencatan senjata, Mas? Saat ini sepertinya dunia internasional masih memantau situasinya akan seperti apa. Banyak negara sudah seperti Indonesia sudah mengeluarkan kecaman berbagai statement untuk mengecam, tapi yang kita lihat bahwa dunia internasional itu sulit untuk melakukan seperti Dewan PBB itu sulit untuk melakukan apa-apa karena efektivitasnya ada deadlock karena Amerika Serikat sendiri itu bagian dari Dewan Keamanan PBB dan mereka memiliki hak veto untuk stop berbagai resolusi yang bisa keluar untuk menghentikan konflik ini. Jadi yang pertama yang perlu diperkuat adalah justru institusi-institusi internasional ini. Apakah negara-negara akan komit kembali untuk melakukan diplomasi melalui institusi internasional dan juga berbagai aturan internasional yang sudah ada, atau akan melalui military force yang kita sudah bisa lihat beberapa hari yang lalu ini. Baik. Peneliti hubungan internasional CSIS Indonesia, Peter Pandi. Mas Peter, terima kasih Mas sudah memberikan perspektif di siang hari ini. Dan pemirsa, demikianlah Breaking News kali ini. Kami akan kembali dalam program Metro Siang. Tetaplah bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.